Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah. Jika terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak dan gunakan maskernya ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Oke, langsung ya pengertiannya. Perkembangbiakan secara vegetatif ialah perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak menanam biji atau buahnya tanpa penyerbukan atau secara takwin. Yang selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangan tumbuhan dengan cara menanam biji atau buahnya melalui penyerbukan atau secara kawin. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, di sini ada perbedaannya ya. Yang pertama itu perbedaannya vegetatif dan generatif. Yang pertama kalau vegetatif itu terdiri dari satu induk saja. Kalau generatif terdiri dari 2 induk. Vegetatif, sifat keturunan yang dihasilkan identik dengan induknya atau sama ya persis. Kalau yang generatif, sifat keturunan yang dihasilkan merupakan perpaduan dari induknya. Karena induknya itu terdiri dari 2 induk ya, jadi bisa jadi mirip ke jantan atau ke betinanya. Yang ketiga, kalau vegetatif itu tidak mengalami peleburan sel kelamin. Kalau generatif mengalami peleburan sel kelamin dari putik dan serbuk sarinya. Yang keempat, keturunan yang dihasilkan sedikit dan tidak variatif atau tidak beragam ya. Kalau yang generatif, keturunan yang dihasilkan banyak dan variatif atau beragam. Yang kelima, calon individu baru dapat berupa tunas, akar tinggal, geragi, spora, itu yang vegetatif. Kalau yang generatif, calon individu barunya berupa biji. Yang keenam, yang vegetatifnya, proses perkawinannya harus dibantu oleh manusia. Kalau yang generatif, proses perkawinannya dapat dilakukan secara alami, jadi dapat dilakukan tanpa bantuan manusia ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang secara alami, ada juga yang secara buatan. Kita bahas dulu secara alami ya. Yang pertama itu spora, seperti tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kedua, tunas. Contohnya seperti pisang, tebu, dan bambu. Yang ketiga, tunas adventif, seperti sukun, cocor bebek, dan cemara. Yang keempat, umbi batang, seperti kentang, bengkuang, gadung, dan ubi jalar. Yang kelima, umbi lapis, seperti tulip, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma ya, seperti lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang ketujuh, geragi, seperti eceng gondok dan stroberi. Selanjutnya yang perkembangbiakan secara buatan. Yang pertama, penyetekan. Penyetekan itu jadi kayak dipotong batangnya gitu ya. Contohnya tumbuhan lidah mertua dan cocor bebek. Yang kedua, perundukan, seperti anggur, apel, dan melati. Yang merunduk itu yang menjalar ya, jadi bisa dijalarkan. Yang ketiga, pencakokan. Pencakokan ini sering kita jumpai di sekitar kita ya. Contohnya seperti mangga, jambu, air, jeruk, sawo, dan lain-lain. Yang keempat, penyambungan. Jadi penyambungan itu misalnya pohon durian ada 2 jenis disambungkan batangnya, yang diharapkan menghasilkan jenis pohon durian yang baru yang lebih bisa berbuah dengan baik, atau misalnya menghasilkan sifat-sifat yang lebih baik juga. Yang kelima itu okulasi ya. Okulasi ini menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis. Kalau tadi kan kalau yang penyambungan itu menyambungkan batang, kalau okulasi itu menempelkan mata tunas. Contohnya seperti jeruk, rambutan, dan durian.
Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan secara vegetatif. Kelebihannya dulu ya. Yang pertama, masa muda tanam relatif pendek. Yang kedua, tanaman lebih cepat bereproduksi. Yang ketiga, dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji. Yang keempat, sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan. Yang kelima, dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang. Yang kedua, mewarisi sifat jelek dari induknya. Jadi di samping sifat baik yang diturunkan, sifat jeleknya juga akan diturunkan kalau menggunakan sistem vegetatif ini. Yang ketiga itu biaya pengadaan bibitnya mahal. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang kelima, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induk. Contoh tumbuhan dengan perkembangbiakan secara generatif ya. Cara generatif ini kan menggunakan cara penyerbukan ya. Penyerbukannya itu bisa dibantu oleh pihak luar seperti manusia, hewan, air, dan angin. Yang pertama, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia ialah salak dan vanili. Yang kedua, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan seperti serangga, kelelawar, burung ialah bunga penghasil madu dan bunga yang mengeluarkan aroma, contohnya kamboja dan durian. Contohnya seperti kayak lebah gitu kan ya, sering menghisap nektar dari bunga itu kan, itu dia itu bukan hanya menghisap, dia itu membantu penyerbukan. Jadi dia hinggap di satu bunga, nanti hinggap lagi di bunga yang lain, itu dia menyebar atau membantu tumbuhan itu untuk penyerbukan. Yang ketiga, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air ialah tumbuhan yang habitatnya di air, misalnya hidrilla. Yang keempat, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin ialah tumbuhan yang serbuk sarinya kering, jadi ringan. Ringan juga mahkota bunganya kecil, jadi ringan, jadi dia bisa dibawa oleh angin, seperti jagung dan rumput-rumputan. Sehingga kalau rumput itu kan kadang tidak ditanam juga tumbuh ya, itu tuh penyerbukannya itu dibantu oleh angin, jadi disebar oleh angin dan akhirnya tumbuh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama itu kelebihannya, tanaman yang dihasilkan mempunyai sistem perakaran yang kuat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Yang ketiga, umur tanaman akan lebih lama. Yang empat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yakni dengan cara menyilangkan. Jadi jenis-jenisnya akan menghasilkannya lebih banyak lagi ya. Selanjutnya kekurangannya, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu varietas yang lebih baik. Yang tadi itu silangkan, itu belum tentu yang muncul itu yang lebih baik dari induknya. Terus yang ketiga itu waktu berbuah lebih lama. Yang keempat, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman itu berbuah. Di sini Ibu tampilkan contoh gambar ya. Yang pertama itu perkembangbiakan vegetatif. Gambar A itu umbi akar pada wortel, gambar B umbi lapis pada bawang, gambar C umbi batang pada kentang. Yang gambar kedua itu perkembangbiakan generatif. Di situ ada bunga ya. Ada bagian-bagiannya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini harus diingat-ingat ya. Di ulangan bisa jadi nanti keluar gambar seperti ini. Kalian disuruh menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan atau bagian-bagian dari bunga ini ya.
Oke, selesai ya. Terima kasih. Selamat belajar ya. Tolong dipahami materinya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.